Indonesia menerima bantuan dari Cina. Sebagaimana disampaikan Wakil Perdana Menteri Cina Li Yangdong Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP UI. Konsekuensi Indonesia mendapat bantuan hutang dari Cina tahap pertama sebesar 647 triliun adalah 10 juta rakyat Cina wajib diterima di Indonesia, target 2020. Dubes Cina menyampaikan, per tahun rakyat Cina masuk ke Indonesia itu 2 juta, 2020 genap 10 juta. Mereka di permukaan mengaku buruh, tapi mayoritas adalah tentara merah. Pemerintah bahkan menyiapkan 19 bandara menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu dan mengubah kiblat ke Cina. Seperti terungkap di nota diplomatik kode referensi Beijing 1448. Cina akan bikin akselerasi percepatan membuat Indonesia negara sekuler. Aku tidak peduli ya. DPR itu katanya sekarang gajinya 3 kali lipat. Gak peduli saya. Tapi sekarang baru saya paham. 3 kali lipat gaji itu ternyata untuk membungkam mulut mereka, membiarkan si presiden kita ini jalan dengan 2 kaki tangannya yang rakus itu. Indonesia menerima bantuan dari Cina. Sebagaimana disampaikan Wakil Perdana Menteri Cina Li Yangdong Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP UI. Konsekuensi Indonesia mendapat bantuan hutang dari Cina tahap pertama sebesar 647 triliun adalah 10 juta rakyat Cina wajib diterima di Indonesia, target 2020. Dubes Cina menyampaikan, per tahun rakyat Cina masuk ke Indonesia itu 2 juta, 2020 genap 10 juta. Mereka di permukaan mengaku buruh, tapi mayoritas adalah tentara merah. Pemerintah bahkan menyiapkan 19 bandara menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu dan mengubah kiblat ke Cina. Seperti terungkap di nota diplomatik kode referensi Beijing 1448. Cina akan bikin akselerasi percepatan membuat Indonesia negara sekuler. Gila kan? Gila. Saya tadinya ini akan diputar di layar kecil. Saya bilang enggak. Saya mau besar. Saya mau orang Indonesia sadar bahwa kita dalam bahaya. Sebab banyak orang I don't buy. Unik banget. Ini lihat. Kondisi kita udah seperti itu, ada nyapres dia menhannya. Menteri Pertahanan aku udah beli alutsista segitu banyak, bukannya nembakin orang terlarang gitu. Kalau dia nyapres. Ini Ganjar. Ini persoalan kita. Ini persoalan kita hari ini, dan kalau tidak segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan habis. Aku tidak peduli ya. DPR itu katanya sekarang gajinya 3 kali lipat. Gak peduli saya. Tapi sekarang baru saya paham. 3 kali lipat gaji itu ternyata untuk membungkam mulut mereka, membiarkan si presiden kita ini jalan dengan 2 kaki tangannya yang rakus itu. Mengatur sini, ngatur sana, ngatur sini, bikin undang-undang ini, peraturan ini, kepres ini ya. Gila. Ini negara paling berantakan. Berantakan. Masa ada presiden bikin sendiri, menteri ada 1 menguasai 9 kementerian. Maksudnya apa? Iyalah, kalau kita diamkan ini, yang salah juga kita, ya kan? Negara ini punya kita, bukan punya mereka. Mereka itu cuma maling.
Maling yang digaji. Kalau aku ingin bertanya, salahkah Presiden dengan segala kelakuannya itu? Tidak. Tidak, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Salah nggak? Ya, salah besar. Tetapi kalau kita menggunakan akal sehat kita, yang paling bersalah adalah mereka yang merusak Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Kalau saja perempuan cerdas tadi bisa menahan diri sedikit, mengingat bahwa dia punya Tuhan juga, ini tidak akan terjadi. Kalau saja ketua MPR masa itu, sekali lagi ya, ketua MPR masa itu sebelum menandatangani amandemen, Amin, dia teringat sedikit saja pada Allah, ini tidak akan terjadi. Katanya negara beragama. Amin Rais tobat nasuha. Tahu tuh katanya. Ikro. Minggu lalu sidang tahunan MPR itu ya, satu-satunya yang masih aku pertimbangkan boleh ikut terlibat itu ya DPD. Ya, bagaimanapun mereka punya concern kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau yang lain, udahlah, kalian udah kenyang, tidur, sono, taruh di pulau. Bangsa ini memang harus dibersihkan, tapi tidak dengan tangan yang mengotor ini. Ketika kalian, ya, yang saya ini bicara ini yang merusak itu. Ketika kalian melenyapkan TAP MPR nomor 4 1983 tentang referendum, agar kalian dapat mengacak-acak Undang Dasar 45, tanpa kalian sadari, kalian mengkudeta konstitusi dan memakar rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Angkat bonceng meriam ke langit. Keberadaan mereka tidak mungkin lagi kau sulap menjadi nol. Mereka akan terus